Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu yang ketiga ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita menghayati iman kita dalam hidup harian kita. Dalam Injil yang kita dengarkan, yakni Injil Lukas, dikisahkan tentang Yesus yang membacakan ayat kitab suci dan mengatakan bahwa ayat kitab suci itu telah genap ketika ia membacanya. Dikatakan demikian, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saya ingin mengisahkan sedikit sebuah film tentang Paulus yang judulnya Paul the Apostle. Dikisahkan di dalam film itu bahwa Paulus berada di dalam penjara di Roma, dan pada waktu itu jemaat di Roma dianiaya oleh tentara-tentara Romawi. Namun karena tidak tahan dengan penderitaan yang ada, penyiksaan kepada jemaat di Roma pada waktu itu, ada sekelompok pemuda yang memberontak mau membalaskan perbuatan tentara itu dengan balas membunuh, atau juga mereka mau membebaskan Paulus dari dalam penjara. Ia mengajak Paulus untuk keluar dari penjara, namun Paulus dan Lukas yang ada di dalamnya tidak mau. Paulus bertanya kepadanya, atas kuasa siapa kamu datang untuk membebaskan kami? Lalu pemuda itu menjawab, atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Paulus menjawab, kamu mengatakan atas nama Tuhan Yesus, tetapi kamu tidak mengenalnya. Yang dimaksudkan oleh Paulus adalah Yesus selalu mengajarkan kasih, dan dalam kekristenan atau kita sebagai orang Kristen selalu mengikuti Yesus yang menyelesaikan segala sesuatu, segala masalah di dalam kehidupan dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mau menegaskan kepada kita bahwa kita perlu terus mengenal Kristus. Kalau kita mendengarkan di dalam bacaan pertama bahwa dalam kitab Nehemia dikisahkan orang Israel itu mendengarkan Imam Ezra membacakan kitab Taurat dari pagi sampai tengah hari, dan orang-orang Israel duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kemudian di akhir dari pembacaan sabda Tuhan dan mereka menyimak, mereka memuji Tuhan, dan mereka berlutut dan mukanya sampai ke tanah. Mereka berlutut kepada Tuhan dengan sangat khusyuk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari umat Israel bahwa iman mereka kepada Yahweh itu diperlihatkan dengan mengikuti hukum Taurat. Mereka mendengarkan hukum Taurat dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka marilah kita juga diajak untuk kita bisa mengenal Kristus. Kita diajak untuk bisa merenungkan sabda Tuhan. Minimal kita yang menamakan diri sebagai orang Kristen, menamakan diri sebagai orang Katolik yang mengikuti Kristus, yang mengimani Kristus, marilah kita selalu berjuang untuk mengenalnya. Ide tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penebus kita. Terkadang itu hanyalah sebutan yang menjadi sebatas pengetahuan. Namun bagaimana Yesus itu sungguh
memiliki perjumpaan pribadi dengan kita, itu adalah sebuah PR buat kita untuk memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus dan mengenalnya melalui sabda Tuhan. Orang Israel memberikan kita contoh bahwa untuk mengenal Tuhan, kita harus berjuang mengenalnya, salah satunya lewat kitab suci, dan kita dianjurkan untuk membaca kitab suci untuk semakin mengenal Kristus yang kita imani seperti yang sudah kita dengarkan dalam bacaan Injil. Itu hanyalah sedikit identitas tentang Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil dan bacaan pertama, Tuhan mengajak kita untuk terus memiliki perjumpaan dengan Tuhan dengan merenungkan sabda Tuhan, dan kita mempraktekkan kasih. Kalau kita mempraktekkan kasih, itu adalah tanda bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kalau kita mendengarkan tadi dalam film The Apostle, bahwa Paulus mengatakan Kristus selalu mengajarkan tentang kasih, maka kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, kita berjuang untuk selalu mempraktekkan kasih di dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita bicara tentang kasih, mungkin sudah biasa dan didengar oleh telinga kita. Namun bagaimana sungguh mempraktekkannya di tempat kita masing-masing, itulah yang menjadi tugas kita, menjadi perjuangan kita di dalam hidup kita di dunia ini. Semoga Tuhan selalu membantu